مهما رأت. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Penonton, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di sini yang ingin jadi orang baik? Saya. Masya Allah, luar biasa. Karena tema ceramah kita kali ini adalah saya ingin jadi contoh terbaik. Hadirin, berbicara mengenai contoh terbaik, pastilah kita akan merujuk pada seorang manusia agung, manusia pilihan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 31 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulnya itu sendiri suri teladan terbaik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berbicara tentang kebaikan, beliau menjadi contoh kebaikan itu sendiri. Beliau dihormati karena kejujurannya, bukan karena hartanya. Beliau dihormati karena beliau dihormati karena kehormatannya, bukan karena jabatannya. Inilah contoh sejati yang harus kita ikuti. Hadirin, kenapa kita harus jadi contoh terbaik? Pertama, kita belajar dari contoh. Anak kecil tidak belajar dari ceramah, tapi apa yang ia lihat setiap hari. Kalau ingin orang lain sopan, maka kita harus sopan dulu. Kalau ingin orang lain jujur, maka kita juga harus jujur. Kedua, karena kita adalah panutan. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, siapapun kita, murid, guru, anak atau orang tua, semuanya punya tanggung jawab memberi contoh terbaik. Siswa jadi panutan adik kelasnya, guru jadi panutan muridnya, orang tua panutan anaknya. Coba renungkan, siapa yang paling sering kita tiru di rumah? Kakak, ayah, atau ibu mungkin? Nah, kalau yang kita tiru orang baik, kita juga bisa ikut baik. Tapi kalau yang kita tiru salah, kita juga bisa ikut salah. Ketiga, karena teladan bisa mengubah lingkungan. Satu orang yang baik bisa menular ke yang lain. Kalau satu orang disiplin, teman lain mau datang terlambat. Jadi
Jadi perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil, dari diri kita sendiri. Hadirin, lantas bagaimana cara kita menjadi contoh terbaik? Pertama, perbaiki niat. Kita jadi baik bukan karena ingin dipuji, tapi ingin Allah ridho. Rasulullah bersabda, "Innama a'malu binniyati." Sesungguhnya amal itu tertanggung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mulai dari hal kecil, senyum, sapa teman, disiplin waktu, jujur saat ujian, bantu teman tanpa pamrih. Itu semua langkah kecil yang harus kita ikuti. Ketiga, konsisten atau istiqomah. Jadi jangan cuma semangat sesaat, tapi biasakan diri untuk jadi contoh terbaik. Hadirin, jamaah yang saya cintai karena Allah, menjadi contoh terbaik bukan hanya ingin dipuji, tapi ingin Allah ridho. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan sebuah pantun. Bunga mawar mekar bersemi, harumnya semerbak sampai ke taman. Kalau ingin bunga mawar mekar bersemi, harumnya semerbak sampai ke taman. Mari kita ucapkan dalam hati. Mari kita jadi teladan sejati, menjadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.